Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Umi Hani Asarwastuti pada pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Oke, kita lanjut dari pertemuan yang lalu yaitu tentang interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Pada pertemuan kali ini kita lanjut dengan materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pembentukan lembaga sosial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama menjelaskan interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua menjelaskan interaksi sosial hingga terbentuknya lembaga sosial. Oke, kita mulai yang pertama yaitu interaksi sosial serta pengaruhnya di bidang sosial. Tidak ada orang yang bisa hidup mandiri, pasti akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya, karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka akan saling bertemu, berinteraksi, dan akhirnya bekerja sama. Contohnya, kalau kita butuh makan, maka kita akan membutuhkan orang lain, yaitu membeli ke warung atau membeli barang di pasar, nah, atau membeli barang atau makanan, memberi makanan yang penjajah keliling, nah seperti itu. Contoh lagi misalnya bayi itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pasti akan membutuhkan ibunya. Contoh yang lain cari sendiri ya. Nah, lanjut yang kedua yaitu interaksi sosial pengaruhnya di bidang ekonomi. Kita perhatikan kegiatan di pasar. Apa saja sih interaksi yang terjadi di pasar? Mari kita sebutkan. Ya, di sana ada penjual yang menawarkan barang dagangannya, ada pembeli yang menawar dagangan, ada yang memilih atau menanyakan barang yang dibutuhkan, mungkin ada buruh gendong atau kuli angkut yang menawarkan tenaganya untuk mengangkat belanjaan kita. Kemudian mungkin ada tukang becak yang menawarkan untuk mengantarkan kita pulang. Nah, seperti itu. Atau tukang ojek yang mangkal serta menawarkan boncengannya untuk mengantar kita pulang. Nah, di situ terjadi interaksi. Misalnya interaksi antara pembeli dan penjual, yang satu menawarkan, yang satunya melihat-lihat, kemudian bertanya harganya, kemudian terjadi interaksi proses tawar-menawar, akhirnya yang penjualnya membungkus, yang satunya membayar. Nah, seperti itu. Maka terjadilah kegiatan ekonomi di pasar ya. Kegiatan tersebut merupakan pengaruh interaksi sosial di bidang ekonomi. Oke, lanjut interaksi sosial pengaruhnya di bidang budaya. Di bidang budaya, interaksi sosial akan mendorong tersebarnya budaya suatu daerah lain untuk dapat kita kenal dan dipelajari oleh masyarakat lain. Kondisi demikian akan mendorong proses akulturasi ya. Jadi budaya lain kita ada di daerah kita, tetapi budaya kita juga tetap ada, terjadi sama-sama berjalan. Kemudian juga kita akan mengadopsi budaya lain, caranya dengan cara belajar atau mempelajari budaya lain. Nah, contohnya kalau di sekolah ya jelas kegiatan ekstrakurikuler seni tari, ekstrakurikuler musik tradisional, misalnya angklung, di Mu'alimah itu ada angklung, gamelan, kemudian kulintang. Nah, ini kalau dulu di SMP saya itu ada kulintang dan gamelan pada waktu di SMP itu. Jadi kita belajar itu ya, di samping musik modern seperti gitar dan piano. Ya, kemudian lanjut ini ya, dari interaksi sosial hingga terbentuknya lembaga sosial. Nah, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara berinteraksi. Dari proses interaksi yang tercipta, kemudian dibentuk aturan-aturan atau tata cara pemenuhan proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Adanya upaya masyarakat untuk menciptakan tata cara untuk memenuhi kebutuhan inilah yang mendorong proses terbentuknya lembaga sosial. Ya, seperangkat tata aturan yang disusun tadi terdiri dari kumpulan norma sosial atau norma-norma atau aturan-aturan yang terjadi atau kita sepakati. Nah, norma sosial ini dapat menjadi lembaga sosial akhirnya kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama, norma tersebut diterima sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial. Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial masyarakat. 3. Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Misalnya, karena kita lingkungan baru akan membentuk sebuah
lembaga sosial, maka karena kita pengen berkenalan dengan tetangga, kemudian ingin jadi satu kesatuan sebuah keluarga dalam sebuah masyarakat, RT saya adalah RT baru. Nah, seperti itu maka kemudian kita berkumpul membuat aturan yang kita sepakati bersama. Misalnya setiap bulan kita harus iuran dana sosial 10.000, iuran RT misalnya 3.000, kemudian tiap hari harus mengasih uang jimpitan 1.000. Nah, kita buat aturan itu yang kalau kita masuk ke daerah itu ya harus kita sepakati dan kita terima gitu. Misalnya kemudian bertamu tidak boleh lebih dari jam 10 malam, kalau ada keluarga menginap harus lapor. Kalau untuk sekarang ya kalau ada tamu harus membawa antigen dan bebas COVID, mungkin juga sudah vaksin. Nah, seperti itu. Kalau tidak, bagaimana? Ya, pasti akan ada sanksi. Ada sanksi kalau itu dilanggar, misalnya RT-nya akan datang, ditanyai tamu yang datang karena tidak lapor dan menyerahkan surat antigen dan bebas vaksin, sudah vaksin, maka akan ditanyai kalau memang dia tidak bisa menunjukkan ya diminta untuk tidak tinggal di situ karena membahayakan lingkungan sekitar. Kalau misalnya sudah disepakati setiap malam ada ronda dan seminggu sekali ya bergiliran, kalau tidak ronda bagaimana? Ya ada sanksinya, misalnya harus membayar denda misalnya untuk sekali ronda membayar denda misalnya 5.000 untuk dimasukkan ke dalam kas RT. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Silahkan cari aturan norma di dalam lingkungan sekitar rumahmu atau di RT-mu dan sanksi yang disepakati ya. Besok bisa kalian sebutkan ya. Ya. Kemudian inilah alur terbentuknya norma-norma tersebut yang akhirnya menjadi satu kesatuan norma yang disebut institusionalisasi yang akhirnya membentuk lembaga sosial. Ini mohon maaf saya tidak bisa menggambar pakai garis-garis ya. Jadi terjadi proses interaksi sosial. Dari proses interaksi sosial tersebut terjadi kebutuhan hidup agar bisa teratur dalam hidupnya pada lingkungan tersebut, akhirnya dibuatlah norma-norma yang akhirnya menjadi sekumpulan norma yang akhirnya menjadi institusionalisasi atau melembaga, lama-lama terbentuklah sebuah lembaga sosial. Jadi ini harusnya proses interaksi sosial dan kebutuhan ini ada anak panah ke norma sosial ada anak panah ke institusionalisasi ada anak panah menjadi lembaga sosial. Oke, kita terangkan berikutnya. Ya, berdasarkan alur di atas dapat dipahami bahwa proses terbentuknya lembaga sosial itu diawali dari interaksi sosial dalam masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut akhirnya mendorong pembentukan norma sosial. Masyarakat kemudian membentuk sekumpulan norma atau tata aturan untuk mengatur kebutuhan hidup secara khusus. Pada tahap ini terjadilah proses institusionalisasi. Norma tadi melembaga. Nah, sekumpulan norma tersebut akhirnya berproses menjadi patokan dan pedoman masyarakat, kemudian akhirnya dipedomani lingkungan tersebut, akhirnya menjadi sebuah lembaga masyarakat, contohnya yaitu RT. Dalam proses institusionalisasi terdapat proses habitualisasi atau habit atau menjadi kebiasaan. Bagaimana? Ya berupa penanaman sistem norma dalam masyarakat untuk dapat diakui, dihargai dan ditaati sebagai pedoman hidup sehari-hari. Ya, misalnya tadi setiap hari harus naruh uang 1.000 untuk sebagai uang jimpitan yang diambil oleh ronda tiap malam, sebulan sekali harus setor 3.000 untuk kas RT, misalnya ada uang dana sosial 10.000 untuk bantuan orang yang sakit dan meninggal dunia. Nah, seperti itu. Apabila sekumpulan norma tersebut telah diikuti dan menjadi pedoman hidup sehari-hari, maka dapat dikatakan sekumpulan norma tersebut, maaf kurang norma ini ya, sudah melembaga dan akhirnya masyarakat berperilaku sesuai norma sosial tanpa diperintah atau diminta mengikuti sistem norma. Nah, sampai di sini materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya like, subscribe, dan share video ini sebagai tanda kamu telah mengikuti pelajaran. Oke, subscribe kalian.
akan saya hitung dan masuk nilai keterampilan proses. Jadi nilai keterampilan itu ada dua, proses dan produk. Prosesnya akan saya nilai dari jumlah subscribe seangkatan dan presensi kalian, ya. Presensi kalian setiap kali pertemuan, dan nanti nilai produknya seperti ini. Nah, ini dia nilai keterampilannya. Nilai produknya membuat poster dari program Canva. Kalau nggak bisa buka Canva, ya silahkan membuat poster dari program yang lain, atau mau kamu gambar boleh ya. Ini cara membuat program Canva sudah saya urutkan ini ya, terkait materi kita interaksi sosial dan wabah COVID. Nah, dari poster itu, karena materi kita interaksi sosial, nah bagaimana sih cara berinteraksi agar kita terhindar dari wabah COVID? Nah, kamu membuat kalimat-kalimat edukasi tentang wabah COVID ya. Nah, ini caranya yaitu downloadlah program Canva, kemudian klik, ya, ada tulisan kolaborasi dan buat desain, kamu klik, kemudian di situ kamu klik lagi ada tulisan poster apa gitu ya, kamu klik yang poster, kemudian setelah kamu klik poster, di situ ada template atau gambar-gambar poster yang banyak, kemudian pilih template poster yang kamu sukai, kamu klik. Nah, kemudian dari situ tinggal kamu tulisi, ya, kamu tulis apa yang ingin kamu tulis dalam poster. Kemudian klik unduh, nah, kemudian kirim ke WhatsApp grup IPS untuk kelas 1 ABC, dan untuk kelas DEF boleh nanti dikirim ke WA-nya Ustazah, atau nanti saya buatkan Google Classroom ya. Dari Google Classroom itu sekalian nanti saya share materi ini, nanti saya buat ringkasan dan PPT, kemudian latihan soal yang sudah kita kerjakan gitu ya. Nanti kita sepakati bersama mau yang kelas DEF mau ke Google Classroom atau ke WA-nya Ustazah. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.